Halo teman-teman, saya Boy dari Audio Casing Jakarta. Perkenalkan, saya bergerak di bidang kara audio ini sudah sejak 2002 sebenarnya. Memang dari dulu dari dulu orang taunya nih Boy emang kencang-kencangan terus begitu memang ya kan. Jadi main dulu kalau tahu zaman-zaman itu subwoofer sampai 14 di dalam mobil, ya itu saya tuh gitu ya kan. Terus subwoofer yang lebih dari 4 sub itu pasti kita hari itu gitu loh. Dan berlanjut sampai sekarang. Jadi kita kembangin tuh dari awalnya seperti itu, terus ngikutin zaman yang ada ya kan. Akhirnya ya sampai sekarang masih berjalan gitu, seperti itu. Saya di Kara Audio, wah itu dari sejak saya sekolah, saya dengar orang bunyi sub geber-geber, dangdung-dangdung, aduh saya tuh kayaknya nikmat banget gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya kan. Jadi di situ saya merasa ada sesuatu kesenangan sendiri di sana gitu. Jadi setelah sejak lulus, nah bebas tuh saya mau ngapain tuh. Akhirnya mulai kita pertama kita pasang dulu audio di mobil kita sendiri segala macem, kontrak-katik, ntar pasang, ntar copot, ntar itu gitu kan. Nah akhirnya kita putusin untuk buka workshop sendiri hari itu tahun 2002. Nah itu dia, sekali lagi saya bilang tadi, awalnya memang kita udah eksis di geber-geberan hari itu ya kan, modifikasi yang lebih dari 2 sub, lebih dari 4 sub, itu pasti kita hari itu. Tujuan kita bangun mobil di sini, khususnya di SQL maksudnya gitu ya. Jujur ngomong, kita ngikutin apa maunya customer. Customer adalah raja, itu nomor 1, ya kan. Lalu dari situ kita terapkan, meskipun dia istilahnya budget minim gitu kan, tapi kita tetap harus kerjakan semaksimal mungkin. Itu penting dalam artian ya mungkin sekali lagi layoutnya, apanya segala macam itu harus benar dulu semuanya, baru kita kembangkan. Nah itu bisa berjalan terus dari yang murah, dari yang tengah sampai mahal. Kalau itunya benar, jos pasti itu. SQL waktu zaman saya mulai tahun 2000 sekian itu gitu kan, itu belum seperti sekarang, belum. Hari itu yang sangat hit adalah SPL hari itu. Oh, SPL itu luar biasa hari itu, semua pada mengikuti SPL untuk tunjukin eksistensinya seperti itu gitu kan. Lalu mulai ada SQL itu mungkin 2010 ke atas deh ya gitu. Mulai itu, tadinya ada SQL, bukan SQL, tapi yang saya bilang tadi, modifikasi yang dibuka bagasinya, lalu mereka show off, itulah SQL zaman itu, ya kan. Berlanjut, mulai ada kontes-kontes SQL, tapi, apa bahasanya ya? Menurut saya ini ya, mohon maaf sebelumnya, ya kan, mungkin sound quality yang dibesarin gitu loh hari itu gitu kan. Nah sampai sekarang kan trennya udah mulai berubah lagi nih ya kan. Udah mulai wah gila, udah ya sound quality juga, loudnya juga ya kan. Energinya juga sekarang. Itu yang menurut saya sih perubahannya cukup drastis ya, dan sekarang lagi kenceng banget nih SQL nih gitu. Ya jujur ngomong, kita juga bukannya tidak ikutin tren itu gitu. Kita juga ikutan, SPL juga kita ikutan juga hari itu. Cuma memang, nah ini kan nggak bisa bohong. Hati kita kan nggak bisa bohong ya kan. Ikutin aja apa yang hati kita mau gitu kan. Jalanin dengan istilahnya dengan senang gitu kan.
itu rasanya lebih enak gitu loh. Memang SPL tetap kita ikut, tapi SQL-nya hal itu saya bilang kita buka mobil, kita show off, kita geber-geber, itu jalan terus gitu loh. Dan yang saya bilang tadi sampai sekarang, seperti itu. Untuk background sendiri, jauh nih, jauh. Background saya pariwisata, tourism, ya kan? Itu yang beda jauh lah sama Kara Audio lah gitu. Jadi sekali lagi karena ini hobi, karena seneng, jadi jalan awalnya emang jalan seperti air mengalir aja dulu gitu kan. Sambil berjalan memang kita ikut tuh ya kan yang namanya seminar-seminar, ada misalnya ikut seminar sehari aktif pasif crossover ya kan atau apa ya. Itu kita selalu update gitu kan. Ada seminarnya apa yang lain, kita ikut juga kayak gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah ya kan pengalaman kita ini yang step by step ini yang penting. Itu sih menurut saya sih. Jadi itu yang bikin saya sampai sekarang juga masih belajar ya kan, masih banyak dapat masukan dari kawan-kawan mungkin ya kan. Mungkin kalau kita kontes juga juri-juri mungkin. Nah, itu salah satu pelajaran juga seperti itu sampai sekarang. Ikut kompetisi, sekali lagi kalau kita ngomong dulu, SPL, udah gitu. SPL ya benar-benar kompetisi car audio, SPL. Tapi kalau modifikasi, itu sebelum itu udah. Tapi saya nggak ngomong itu, kita ngomong kompetisi, SPL. Wah, seru ya. Seru, itu benar-benar addicted banget. Sekali udah masuk, nggak bisa keluar aja, udah itulah, nggak bisa keluar aja gitu. Pengen lagi, itu bahayanya. Tapi itu yang bikin kita pintar, seperti itu. Ya kan, SPL sekali lagi SPL ikut, ya kadang menang, kadang kalah. Namanya kita awal ya, itu wajar sekali kalau kita kalah gitu kan. Dan justru dari situ kita belajar lagi gitu. Gimana caranya? Ini kok dia bisa, kita nggak bisa, gitu kan? Itu yang kita gali-gali terus seperti itu. Perbedaan dulu sama sekarang, orang-orang bangun mobil, menurut saya udah jauh berbeda, ya kan? Zaman udah berbeda juga, teknologi makin canggih, itu nggak bisa kita deny gitu ya, memang itu ada gitu. Ya dulu mungkin bangun mobil sesuai teori apa ya, matematika gitu, kok begini, udah gitu kan. Tinggal bagaimana mereka setup segala macam, itu mereka masing-masing itu tugasnya begitu kan. Tapi sekarang kalau di SQL ceritanya gitu kan, udah banyak sekali inovasi-inovasi yang ada. Setiap kontes saya lihat ada inovasinya. Karena jiwa kompetisi yang tadi saya bilang udah sekali masuk nggak bisa keluar ya kan. Mereka lihat mobil yang ini begini, berarti di otak dia harus lebih dari itu besok, ya kan? Inovasi lagi, ya kan? Itu jiwa fighternya sekarang menurut saya lebih gila deh, menurut saya sih, seperti itu. Kalau dari kita sendiri, jujur ngomong, ide atau inovasi-inovasi yang kita lakukan, jujur ngomong itu ya teamwork ya, itu teamwork kita tuh harus kuat juga, itu penting ya kan. Jadi setiap kompetisi, selesai kompetisi, kita pulang, kita discuss. Kok dia begitu, kok dia begini, kok dia begitu ya, bagaimana caranya ya kan, kok dia bisa, kita nggak bisa gitu kan. Terus kita kan beride, coba kalau kayak gini, bisa nggak gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, tim berembuk tuh. Bisa, tapi gini. Jadi itu proses lah, itu proses gitu. Ya kan, itu proses. Jadi kita memang di dunia kompetisi yang sekarang memang kita jujur ngomong teamwork penting, strategi. Nah, itu yang kita lakukan. Strategi ini adalah
yang termasuk di dalam tadi inovasi atau ide tadi, seperti itu. Ya kan? Kita ngomongin kompetisi, kontes, ya baik itu lokal atau internasional, ya kita sebut Asia lah gitu ya, kira-kira kita udah lewatin itu semua gitu kan. Sekali lagi proses berjalan seperti itu. Saya sementara ini masih Asia lah yang paling tinggi yang kita coba gapai atau sudah gapai begitu ya kan. Perbedaannya justru itu juga salah satu pembelajaran kita waktu kita ke sana, ya kan? Itu kita lihat mereka bikin seperti apa ya, gitu kan? Kita bikin seperti apa ya? Apakah kita ketinggalan? Apakah kita sama, ya kan? Apa kita duluan? Kira-kira seperti itu kan? Ya kan? Ternyata sampai sana saya juga kaget juga sih hari itu, gitu kan? Bahwa memang saya hari itu ke Cina hari itu untuk asosiasi EMA di sana. Kita mewakili Jakarta untuk bawa nama Indonesia ini ke Cina hari itu gitu. Di sana kita lihat mobil-mobilnya ya kan. Ya memang yang biasa-biasa juga ada ya kan. Tapi yang menang hari itu, dan jujur ngomong hari itu kita kalah dari dia, adalah Energy. Di situ pulang saya beride-ide lagi, berinovasi lagi. Berarti SQL itu selain sound quality-nya harus bagus, loud-nya bagus, energinya harus ada. Nah, itu salah satu contoh pembelajaran saya untuk sampai saat ini gitu. Menurut pandangan kita, ya menurut pandangan kita. Mohon maaf yang lain kalau misalnya beda ya kan, tapi kan kita punya pandangan sendiri. SQL tuh apa sih gitu kan? Ya tadi itu saya bilang, SQL itu jelas sound quality loud, itu kita nggak bisa hilangkan sound quality. Jadi harus bagus ya kan? Sound quality-nya itu harus balance ya kan? High, mid, low ya kan? Atau mid bass ya kan? Sub. Itu semua harus balance. Itunya dapat, ya kan? Energi dapat, naik kelas lagi, Pak, ya kan? Stagingnya harus apa? Lebar, ya kan? Bisa ada lebar, bisa ada depth. Itu luar biasa. Itu menurut kita sekali lagi, bahasa kita tuh through SQL-nya kita tuh ya seperti itu gitu loh. SQ-nya ada, ya kan saya bilang balance, ya kan, energi ada, apa namanya staging, wide, depth ada, keren, pasti. Untuk membangun mobil SQL, sebenarnya logikanya sama seperti kita ngebangun suatu sebuah rumah, ya kan? Sebelum kita bangun sebuah rumah, sebaiknya kita harus punya si arsitek alias installernya, ya kan? Si arsitek tuh harus ngegambar dulu, Pak. Harus ngegambar dulu bagaimana dia mau buat itu rumah, pondasinya bagaimana, ya kan? Tiang-tiangnya bagaimana, ya kan? Lalu dia mau taruh kamarnya di mana, mau taruh apa di mana, segalanya di mana, ya kan? Itu mesti jelas dulu, ya kan? Jangan sampai entar istilahnya kamar mandi taruh di depan, ya kan? Misalnya gitu kan. Kan salah gitu ya namanya ya. Sama juga dengan studi akar audio juga sama. Kalau kita mau bangun sebuah mobil, kita harus tahu banget layout itu mobil seperti apa. Layout speakernya mau bagaimana ya. Kita mau bikin gaya seperti ini, gaya seperti itu, ya kan? Nah, itu kita gambar dulu. Semuanya kita gambar. Secara hitungan matematikanya ini masuk, ya kan? Terus kita punya apa namanya ya, insting kita, wah ini bisa nih ya kan? Lanjut.
Seperti itu. Jadi sekali lagi persiapan sebelum mau bikin mobil itu penting banget, ya kan? Pondasi alias peredam-peredaman, terus pondasi apa namanya, tulang-tulangan segala macam. Nah itu satu, ya kan? Terus bagaimana peletakan si spekernya? Misalnya tweeter ada di bawah, misalnya, ya kan, midrange-nya ada di atas, terus terbalik misalnya, ya kan, atau gimana, ya itu kan salah gitu ya. Itu semua harus diberesin dulu, dicampur-campur semua jadi satu, entar digabung-gabung misalnya midrange, tweeter, midrange, ya. Menurut saya itu sesuatu yang udah salah gitu ya kan. Itu yang kita harus rapiin pelan-pelan dulu gitu. Nggak apa-apa lama di awal, tapi entar pas pengerjaannya kayak jalan tol pasti, seperti itu. Sekali lagi, ini pendapat saya dan pendapat kita mungkin, ya kan. Semakin banyak driver, semakin susah Anda setting. Pasti, ya kan. Kalau dibikin driver banyak misalnya gitu kan, otomatis kan makin banyak apa? Fase-fase yang melintir antara si, let's say misalnya ya, driver yang sebelah sini sama driver yang sebelah sini. Ini kalau bunyi berbarengan kan udah pasti nggak lock bahasa kita gitu, nggak lock. Kecuali mungkin kalau kita pakai prosesor, channelnya banyak, power kita banyak, wah rajin, ya kan? Silahkan tuh. Ini sama ini disamain dulu, ini sama ini samain dulu, ini silahkan, itu sih sah-sah aja gitu kan. Cuma kalau sekali lagi kalau kita mungkin lebih ke arah sedikit tapi berkualitas, keren. Untuk buat mobil SQL kompetisi, di kita itu paling nggak 1 bulan itu udah kelihatan, 1,5 bulan lah gitu, itu udah jadi, ya kan. Tapi nggak langsung jadi dalam artian jadi wah luar biasa, tidak. Sekali lagi semua juga perlu proses, ya kan. Meskipun kita bikinnya sama tapi mobilnya beda, ya kan, drivernya mungkin beda atau apa beda, itu semua perlu proses juga. Jadi kita beresin nih, jadi 1,5 bulan, let's say misal begitu, ya kan. Cobain, cemplungin di lapangan, coba lihat respon dari animo dari penonton atau respon dari juri, ya kan. Itu kita tampung semuanya. Ada kurang ini, ya. Itu nggak ada kemungkinan kita salah gitu kan. Bisa jadi kita salah, tapi harusnya sih nggak akan salah banyak harusnya, paling dikit-dikit aja seperti itu. Nah, jadi 1,5 bulan, habis itu trialnya yang lama. itu trial error yang di lapangan itu yang lama. Sampai jadi perfect itu mungkin setengah tahunan lah gitu, setengah tahunan. Karena kan kita nggak bisa bilang bagus versi kita, ya kan. Yang bilang bagus kita, tapi orang lain bilang jelek, ya kita bisa ngomong apa, ya kan. Nah, kita mesti ada pengakuan juga nih dari teman-teman juri, kompetisi yang sekarang ada, asosiasi yang sekarang banyak banget, ya kan. Itu mereka-mereka itu ya menurut saya salah satu sumber ilmu, ya kan, yang kita bisa serap setiap kontes seperti itu, ya kan. Bangun mobil SQL memang tidak semudah seperti kita main puzzle. Pasang, plug and play, nyala, ya kan. Iya mungkin nyala kalau misalnya wattnya kecil, ya mungkin nyala gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi bilang drivernya banyak, ya kan, atau mungkin subwoofernya gede, powernya gede, kan perlu listrik yang gede juga tuh gitu ya. Jadi ya, sekali lagi yang kita bilang, waktu kita menggambar awal, kita kan sudah tahu driver-drivernya. Ini.
Ini sekian watt, ini sekian watt, sekian watt, hasil kira-kira sekian, ya kan? Ini perlu aki sekian. Untuk suplai aki sekian, tugas siapa? Alternator kan? Ya, alternator kita harus upgrade, harus ganti, atau harus tambah, ya kan? Supaya tadi hitungan kita yang tadi bisa mulus semuanya, jadi benar gitu hitungannya gitu kan. Yang tadi saya bilang aki sekian, berapa ratus ampere misalnya gitu, untuk mencapai ini harus disuplai sama alternator berapa ratus ampere juga, misalnya begitu kan. Apakah bahkan kalau perlu di double, ya kan? Mungkin kalau di luar negeri sampai gila terus tambahin terus begitu kan, untuk menyuplai ini gitu loh. Jadi banyak sekali. Alternator harus. Kabel jangan bercanda. Kabel jangan bercanda. Kabel dalam artinya kabel strum ya, jangan bercanda. Itu kita harus tahu seberapa besar watt yang tadi yang kita pakai. Besar kecilnya kabel strum yang kita pakai, perhatikan. Bahannya perhatikan. Terus yang kita hindari adalah jangan sampai waktu dia suplai kemari, dia panas sampai kulit si kabel itu mengelupas, kabel intinya dari dalam itu kena ke body, bubar semuanya, Pak. Kira-kira seperti itu, ya kan? Jadi sekali lagi hitungan. Gambar dari awal, penting seperti itu. Ya kan? Saya ikut kompetisi SQL di Indonesia lah, saya sebut. Karena saya udah muter-muter beberapa kota, ya kan? Itu udah banyak juga, ya kan? Jadi ngelihat teman-teman di daerah itu bangun mobil seperti apa, ya kan? Kita datang ke sana sebagai tamu, ya kan? Sebagai kawan semua. Di sana kita juga sharing. Ya mungkin kita ada kelebihan, dia ada kelebihan, ya kan? Kita bisa sharing di sana gitu loh, ya kan? Nah, apa namanya? Dari sana, dari hasil sharing-sharing sama teman-teman semuanya itu, saya ada terbersit, wah ini teman-teman ini sebenarnya punya bakat nih, punya bakat yang terpendam. Ini kalau diasah, ya kan, dan kita bisa bersatu, itu nggak menutup kemungkinan kita bisa go internasional. Kita bisa lawan itu orang-orang apa namanya, kompetitor-kompetitor dari luar negeri. Menurut saya seperti itu. Tercetuslah saya dengan Pak Hebron. Hari itu saya minta beliau untuk bersedia nggak kalau misalnya Pak Hebron ini untuk kita mau menyamakan visi. SQL itu seperti apa sih? Bangun mobil SQL seperti apa sih? Ya kan? Mobilnya kira-kira kalau begini setuju nggak nih kalau bagus begini? Ya kan? Ayo kita bikin kayak gini yuk, kira-kira begitu. Ya kan? Di SQL sisi itu jadi kita apa namanya ya? Ya sharing lah, lebih banyak sharing, lebih banyak kasih masukan kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin perlu gitu. Terus ya seperti itulah itu. Jadi kita tujuan utamanya adalah menyamakan visi, bersatu untuk go internasional. Itu cita-cita dari kita SQLCC begitu. Kalau bisa berjalan, wah harusnya sih keren ya Kara Audio Indonesia nih seperti itu gitu. Ya kan, karena di sini sendiri, di lokalnya sendiri sebenarnya menurut saya sudah bagus. Kita punya asosiasi itu cukup banyak, ya kan? Dan mereka punya role masing-masing. Oke. Dan sekarang menurut saya mereka sudah apa bahasanya ya? Menyisipkan gaya-gaya true SQL yang kita harapkan, di mana ada lagu bebas yang bisa nunjukin show off teman-teman punya sistem, ya kan? Dia merasa sistemnya bagus, ya kan? Dia punya sistemnya luar biasa. Dia bisa show off di sana, ya kan? Silahkan. Dia bisa keluarkan kemampuan mobil itu, silahkan, ya kan?
Itu sih saya seneng banget deh gitu di kompetisi sekarang ada wah bagus deh ada freestyle yang mesti digabung sama dance-nya, lighting-nya ya kan. Udah ke arah sana sekarang. Jadi bukan cuma sekedar nyala dung 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 dung. No, sekarang udah lighting, smoke, DJ, dancer, sistem bagus, keren. Untuk SQLCC sendiri, memang sebenarnya kita punya jadwal untuk buka semacam coaching klinik lagi, ya kan di kota lain. Yang kemarin kita sempat di Jakarta, kita sempat di Bali, ya kan. Ini permintaan dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu juga ada, ya kan. Kita sebenarnya ada ke arah sana, cuma biasanya kita coaching klinik diikuti dengan kompetisi untuk istilahnya apa ya, untuk ya buat kita refreshing lah, ya buat kita coba apa yang kemarin lo belajar nih, bukan belajar, istilahnya lo dapet nih, ibarat dari kita ada perbaikan nggak gitu kan, kira-kira seperti itu ya kan. Biasanya seperti itu dari coaching klinik. Besokannya kita akan adain ya kompetisi SQL. Ya, dibilang kecil, tapi kemarin pesertanya banyak, dibilang banyak juga, ya lumayan lah, seperti itulah gitu ya. Jadi kita berharap sih mau jalan terus, tapi apa daya sekarang pandemi seperti yang sekarang ini, kita belum bisa bergerak nih. Jadi segera kita akan bahasanya roadshow lagi deh gitu kan, tapi pelan-pelan nih setelah pandemi beres, kita coba akan jalan pelan-pelan gitu. Atau mungkin di Jakarta lagi mungkin, jadi teman-teman yang datang ke Jakarta bisa jadi seperti itu. Oh ya, satu lagi, selain tadi yang saya sebutin masalah alternator, kabel, satu nih yang penting yang mungkin kadang-kadang kita anggap sepele, box speaker, ya kan? Speaker itu apa? Ya termasuk subwoofer. Speaker itu kalau misalnya ada di dalam dusnya ada kertas, jangan dibuang, ya kan? Dilihat dulu apa itu speknya, bagaimana kalau punya mungkin software di laptop atau apa yang bisa berhitung ini, silahkan dipakai gitu. Bikin boxnya harus berapa untuk mencapai frekuensi sekian, ya kan? Atau EQ-nya bagus, bagaimana bikin boxnya? Kubikasi berapa? Itu penting. Mesti port atau seal. Nah, itu penting, ya kan? Jadi box speaker, box subwoofer, ya kan? Ini dilema nih box subwoofer, ya kan? Kadang kita mau bikin box satu, mau bikin enak, tapi kadang-kadang SPL-nya kecil, ya kan? Bagaimana tuh, ya kan? Nah, itu pintar-pintar teman-teman nanti itu bagaimana caranya, ya kan? Di SQL-nya bagus, tapi kalau misalnya ada jedut SPL-nya bisa tinggi. Nah, itu pintar-pintarnya teman-teman tuh, strategi sekali lagi, strategi. Bisa nggak? Pasti bisa. Harapan, mungkin bukan harapan saya sih, harapan kita semua. Harapan kita semua di Indonesia, untuk arah audio, jelas supaya harapan kita nih supaya bisnis ini tetap berjalan normal, ya kan, bangkit di era pandemi ini, ya kan, bahkan kalau bisa lebih bagus lagi seperti itu, ya kan, dan bisa dipandang sama dunia luar, baik itu Asia, ya kan, bahkan mungkin kalau bisa di luar itu, Eropa, ya kan, Amerika, ya kan. Ya, sekarang sih sudah. Sound quality Indonesia top, sudah, ya kan. Ayo teman-teman SQL, SPL, kita fight untuk maju next level. Oke, teman-teman sekalian, sekian sementara dari saya. Pesan buat teman-teman di rumah, stay healthy di era pandemi ini. Kita sekarang mungkin hanya bisa menunggu
sekali lagi harapan kita tahun depan kita bisa fight lagi, kita bisa balik lagi. Kita ketemu di lapangan nanti ya. Sip.